saya akan menjabarkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat atau merancang sebuah robot obstacle detector pada software Coppelia Sim ini. Pertama-tama, bahan yang kita butuhkan yaitu sebuah sasis atau bodi dari robot itu sendiri, yang dapat kita buat dengan cara mengklik kanan pada lembar kerja pada Coppelia Sim, lalu Add, Primitive Shape, dan Cuboid. Adapun untuk ukuran atau posisi dan orientasi dapat diikuti sebagai berikut. Untuk posisinya, dan selanjutnya kita ganti nama di scene ini menjadi robot base. Dan tidak lupa juga untuk memberikan warna pada base ini dengan cara sebagai berikut. Dengan demikian, robot base sudah terbuat ya. Lalu untuk bahan yang selanjutnya yaitu sebuah roda ya sebagai penggerak dari robot ini yang dapat kita buat dengan cara berikut. Dan ukurannya dapat diikuti sebagai berikut ya. Ini untuk posisinya. Dan untuk orientasinya dapat kita putar menjadi beta 90. Tidak lupa juga untuk diganti namanya menjadi roda sebelah kiri atau left wheel ya. Dan diberikan warna untuk menambah kesan estetika. Dengan demikian, roda sebelah kiri sudah terpasang. Lalu untuk bahan selanjutnya yaitu tentu saja roda sebelah kanan ya, yang dapat kita buat dengan cara yang simple, yaitu tinggal mengcopy paste roda sebelah kiri, lalu ubah namanya menjadi right ya, atau roda sebelah kanan. Selanjutnya kita ubah posisinya menjadi di sebelah kanan. Ya, dengan demikian, roda sebelah kanan juga sudah terpasang. Lalu untuk bahan selanjutnya itu kita membutuhkan sebuah castor joint yang dapat kita buat sebagai berikut. Untuk posisinya kita taruh di depan. Lalu ganti namanya menjadi castor joint. Dan tidak lupa untuk diberikan warna. Dengan demikian, castor joint juga sudah terpasang. Lalu untuk bahan selanjutnya yaitu sebuah motor sebagai penggerak dari roda kiri dan kanan ini.
yang dapat kita buat dengan cara sebagai berikut. Join Revolute. Adapun untuk ukuran dan juga settingan yang perlu kita setting yaitu sebagai berikut. Untuk posisinya bisa kita samakan dengan roda masing-masing ya, dengan cara memblok dari motor dan roda yang ingin kita samakan posisinya, lalu option posisi, dan tinggal apply to selection. Begitu juga dengan orientasinya. Dengan demikian, motor sebelah kiri sudah terpasang di roda sebelah kiri. Dan jangan lupa untuk mengganti namanya ya pada scene. Jadi motor sebelah kiri atau left motor. Untuk bahan selanjutnya yaitu sebuah motor sebelah kanan ya, yang dapat kita buat dengan cara yang simple yaitu tinggal copy paste dari motor sebelah kiri, ganti namanya menjadi right motor atau motor sebelah kanan, dan samakan ukurannya atau posisinya ya dengan roda sebelah kanan juga dengan cara memblok dari motor dan rodanya dan apply to selection pada posisi dan juga orientasi. Dengan demikian, motor sebelah kiri dan kanan sudah terpasang pada roda-roda dari robot ini. Untuk bahan selanjutnya yaitu sebuah castor sensor yang dapat kita buat dengan cara berikut. Untuk objek size-nya itu 0,03 dan posisinya kita ubah menjadi seperti di depan. Dengan demikian, castor sensor juga sudah terpasang ya pada robot ini. Dan tidak lupa kita ganti namanya menjadi castor sensor. Dan yang terakhir untuk bahan yang kita butuhkan yaitu sebuah sensor untuk mendetek objek objek yang ada di depan dari robot ini, yaitu sebuah sensor proximity dan tipenya itu tipe con ya. Untuk mengatur sensitivitas dan juga kerapatan dari sensor ini dapat kita atur di sini ya, yaitu sebagai berikut. Dan karena objek yang didetek itu ada di depan dari robotnya, kita ubah posisinya menjadi menghadap ke depan dengan cara berikut. Dengan demikian, sensor proximity juga sudah terpasang ya pada robot. Dan tidak lupa kita ganti namanya menjadi front US. Dengan ini bahan-bahan yang diperlukan sudah terpasang ya.
dan robot juga sudah berhasil dirancang sebagai berikut. Dan demikian cara untuk membuat atau merancang sebuah robot obstacle detector pada software Cochlear SIM ini. Bagian ini saya ngejelasin script dari si robot ini. Di sini kita udah nyiapin ya scriptnya yang kita buat. Nah ini di sini ada beberapa bagian dari script yang dibagi-bagi. Yang bagian pertama itu ada function syscall ya sampai sini. Jadi itu function syscall itu gunanya untuk inisialisasi variabel, terus objek sama UI nya. Nah ini dia kalau kita mau inisialisasinya yang ini ya. Yang jadi saat kita inisialisasi, apa sih yang diinisialisasi? Yang kita inisialisasi objeknya itu pakai function simHandle underscore soft. Lanjut di sini ada motor sampai sim get object. Ini tuh gunanya ngasih perintah ke si robot atau motor bahwa dia harus belok kiri. Terus selanjutnya ada like motor, sama fungsinya juga masih fungsi ke motor sebagai belok kanan. Terus ada sensor, maksudnya itu ngasih inputnya itu ya si sensor ultrasonic. Lanjut ada min max speed. Nah ini dia min max speed tuh gunanya ngasih batas kecepatan minimum dan maksimum motor dalam satuan rad per s, radian per s, atau satu putaran roda per second. Nah ini dia rumusnya 50 kali met per pi per 180, terus 300 met pi kali per 180. Nah terus 50 itu maksudnya 50 derajat per second atau 50 radian per second, sama dengan kan berarti 0,87 nih. Terus ada 300 per second, itu sama aja kayak 5,23 radian per second. Terus ada script back until time sama dengan min 1. Ini itu digunakan untuk mencatat waktu kapan robot harus mundur. Lanjut di sini ada fungsi lagi local name. Ini satu kesatuan ya sampai sini. Jadi tuh fungsi ini nih, seluruh fungsi ini bagian ini kita ngasih nama robotnya lah, objek dari apa yang kita buat. Ini namanya robot dash. Kenapa robot dash? Karena di sini kita ngasih namanya robot dash ya. Terus membuat antarmuka pengguna menggunakan XML. Nah ini deh, apa sih isinya? Itu tuh ada title, terus ada slider, terus ada speed change, terus di box tersebut ada kita kasih judul speed control. Nah jadi itu kita bikin kayak box message gitu sebagai kontrol kita buat ngatur speed dari motor tersebut. Nah di sini kita buat box tersebut, ada titlenya apa, terus di sini kita kasih slidernya tuh buat ngontrol speed si robot tersebut dari speed yang 0 dan maksimumnya tuh 100. Jadi
ngatur speednya pakai slider, desain slider. Nah, terus di sini kita kasih judul si box tersebut namanya speed control. Udah oke. Di sini ada juga UI sama dengan sim UI.create XML. Itu tuh kita buat nampilin si UI tersebut di Coppelia sim. Lanjut, di sini ada speed ya, speed ya sampai N. Ini bagian selanjutnya. Ini tuh buat ngatur kecepatan awal robot ya, sama dengan bisa sebesar 30% dari rentang kecepatan total. Nah ini dia nih 0,3. Terus nyesuaiin juga slider UI agar posisinya tuh sesuai sama nilai kecepatan awal. Ini. Lanjut, ada bagian berikutnya, fungsi speed change underscore callback dalam kurung UI handle bla 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 bla. Fungsinya untuk callback untuk menangani perubahan slider UI, yaitu masih di bagian sama lah ya, di bagian box control speednya. Nah di sini speed, min, max, dan seterusnya. Lanjut, ada fungsi syscall actuation. Ini tuh dijalanin setiap langkah simulasi untuk mengontrol motor berdasarkan sensor. Jadi itu motor tersebut diberi inputan sensor ultrasonik. Nah, apabila sensor tersebut baca objek di depannya, dia bakal berputar dari yang sebelumnya maju menjadi mundur, seperti itu. Nah kita kasih si rumusnya seperti ini: if result lebih dari 0, then back until time sim.get simulation time plus 4. Jadi itu ini kita aktifin si ultrasoniknya. Kalau sensornya deteksi objek ini, maka selang beberapa detik atau 4 detik robot akan mundur selama 4 detik. Nah ini oke. Terus script selanjutnya tuh ada if bla 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 sampai else, sampai akhir sini. Penjelasannya tuh, jika masih dalam waktu mundur, robot bergerak mundur pelan dan sedikit berputar karena kecepatan kiri tidak sama dengan kanan. Ini dia rumusnya. Terus ada bagian yang terakhir itu function syscall clean up. Ini tuh fungsinya dipanggil saat simulasi berhenti. Fungsi berikutnya juga ini membersihkan antarmuka si UI tersebut agar tidak tertinggal setelah simulasi berhenti. Dari sini setelah kita buat, oh ya ini juga seperti left motor, ini jangan lupa kita samakan sama apa yang telah kita buat di desain Coppelia-nya. Sini kan kita udah naruh ada kayak left motor, front as. Jangan lupa kita samakan di sini ya, karena kalau beda si inputan kayak sensor tersebut nggak bakal jalan ya. Jangan lupa juga ini minimalisasi si
nama program kita robot base objeknya. Oke, kalau sudah bisa kita copy. Setelah kita copy, bisa kita bikin script di sini. Nah, ini dia scriptnya, udah kita letakkan di sini. Oke, setelah itu bisa kita coba untuk simulasi. Baiklah, saya akan melakukan simulasi robot distance sensor. Sebelumnya, objek yang diberikan sebagai tantangan adalah cup yang ada di depan motor distance. Baik, saya akan melakukan simulasinya. Di sini, robot distance akan melakukan deteksi kepada objek-objek yang ada di depannya. Apabila dia mendeteksi, maka dia akan mundur dan akan berpindah ke samping untuk mendeteksi objek lainnya. Sampai dia menemukan objek yang tidak terdeteksi nantinya. Boleh kita lihat seperti di simulasi. Nah, di sini dia tidak menemukan tantangan, maka dia akan bergerak maju. Demikianlah tutorial dari kami atau simulasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.